Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah sebuah tadkiroh yang berjudul Takabur dan Kambing Hitam. Ini diuraikan oleh Mulyono. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah atau bahkan sering dihinggapi oleh sikap seperti itu. Entah kita sadari atau tidak kita sadari. Dalam kehidupan rumah tangga misalnya, mungkin kita memiliki istri atau suami yang baik, soleh atau solekah, pendek kata memenuhi harapan atau keinginan kita. Mungkin juga kita memiliki anak-anak yang sehat, cerdas, tampan atau cantik rupawan. Jika kita tidak waspada, keadaan seperti itu membuka peluang untuk takabur, yakni bahwa kita merasa hebat karena sukses mendidik anak. Kita merasa sukses berhasil membina keluarga. Padahal kesuksesan kita dalam hal ini boleh jadi berkat dari doa orang tua kita, doa teman-teman kita, doa bersama yang dipimpin oleh petugas KUA pada waktu akad nikah dahulu, atau mungkin doa-doa dari orang-orang pada waktu acara walimatul urs. Ingat, doa untuk pasangan yang baru menikah antara lain agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pernikahan itu dan menyatukan atau mengumpulkan dalam kebaikan dari ratusan atau bahkan ribuan orang yang mengucapkan doa itu. Boleh jadi ada sebagian atau bahkan seluruhnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang kita alami hanyalah wujud dari terkabulnya doa itu. Barangkali memang betul, benar-benar betul, atau betul-betul benar bahwa untuk mencapai keadaan seperti itu kita harus berusaha keras, dan memang tidak tertutup kemungkinan bahwa keadaan seperti itu merupakan hasil dari usaha kita. Tetapi harus pula kita ingat bahwa kita mampu berusaha keras dan lain-lain itu karena diperkenankan, karena diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La kaula
wala quwata illa billah. Jika sikap batin seperti ini dapat mempribadi, maka yang akan terjadi hanyalah rasa syukur yang mendalam, yang diwujudkan di dalam perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang masa. Dalam kaitan hidup berkeluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan agar kita senantiasa waspada, karena istri dan anak itu semuanya bisa menjelma menjadi musuh atau bisa juga menjadi fitnah atau ujian. Perhatikan Quran suci surat 64 ayat 14 dan ayat 15. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Contoh yang lainnya lagi, misalnya di dalam hal pengelolaan lembaga atau organisasi atau yang sejenisnya dengan itu, peluang munculnya sikap takabur juga cukup besar. Munculnya sikap takabur juga cukup besar jika tidak berhati-hati. Misalnya ketika kita belum berada di dalamnya, lembaga atau organisasi itu tidak berkembang, amburadul dan sebagainya. Tetapi setelah beberapa lama kita berada di dalamnya, lembaga atau organisasi itu menjadi maju dan berkembang. Dalam hal ini jika kita lengah, tidak waspada, ini akan melahirkan sikap yang takabur, yakni kita merasa bahwa karena usaha kitalah lembaga atau organisasi itu maju dan berkembang. Padahal tidak tertutup kemungkinan maju dan berkembangnya lembaga atau organisasi itu berkat doa orang-orang sebelumnya yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baru dikabulkan ketika kita berada di dalamnya, atau bisa jadi berkat doanya orang-orang yang di mata kita tidak berarti atau orang-orang rendahan secara strata sosial, tetapi berhati bersih, bersifat tulus, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin memang benar bahwa secara harafiah kita merasa telah mencurahkan segala kemampuan kita, baik tenaga, pikiran,
dan bahkan mungkin harta benda kita. Pendek kata, kita memberikan kontribusi yang besar di dalam mengemban lembaga atau organisasi itu. Tetapi saya ulangi lagi, tetapi bukanlah apa-apa yang kita berikan untuk lembaga atau organisasi itu milik Allah. Pertanyaan lagi saya ulangi, tetapi bukankah apa-apa yang kita berikan untuk lembaga atau organisasi itu milik Allah, sementara kita sesungguhnya hanya sebagai media saja? Bukankah apa saja yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah? Ada baiknya jika kita belajar dari perangai bunga mawar atau bunga melati misalnya. Ia akan memberikan miliknya yang paling berharga, yakni bau harum nan mewangi kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tidak memintanya sekalipun. Ia akan memberikan bau harum wanginya terus-menerus sepanjang ia masih mampu berbuat seperti itu, tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena ia sadar bahwa yang ia miliki pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Perangai para nabi pun rupanya juga demikian. Tidak sedikit pun tersisa pada dirinya apa-apa yang mereka dapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengalami puncak kesempurnaan ruhaniyahnya yang biasa disebut sebagai liqa'ullah, bertemu Allah. Misalnya seperti yang tergambar di dalam peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Kalau beliau berpikir untuk kepentingan diri pribadi beliau sendiri, boleh jadi tidak bakal kembali lagi ke dunia ini. Orang-orang yang dihinggapi sikap takabur apabila ia mengalami kegagalan, jika ia mengalami kegagalan, hampir dapat dipastikan akan menimpakan kesalahannya kepada orang lain atau mencari kambing hitam. Demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.